Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kepada fikih kurban. Seperti ibadah haji, bahwasanya kurban ini sudah disunnahkan di awal penciptaan manusia. Di awal penciptaan manusia, yaitu di zaman Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, "Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keduanya untuk berkurban, maka Allah menerima yang satu dan tidak menerima yang satu. Maka hati-hati di sini jemaah sekalian. Kurban kita belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena besarnya kurban kita. Na'am. Besarnya kurban menentukan afdaliyah, keutamaan, lebih utama dibandingkan yang kecil. Tapi hati-hati, seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Maka hati-hati di sini. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang satu dan menerima yang satu. Kenapa tidak diterima? Karena terpaksa, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu menyembelih hewan, yang satu menyembelih tumbuhan. Jadi sembelihan itu jamaah sekalian itu mencakup umum, bukan hanya hewan saja. Ketika menebang pohon, serahkan, disembelihkan kepada siapa. Nah, ini juga terjadi. Jadi sembelihan itu bukan hanya hewan saja, tapi tumbuhan dan yang lainnya ketika dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesyirikan yang besar. Jadi ibadah kurban ini jamaah kaum muslimin kaum muslimat sudah terjadi pada awal penciptaan manusia. Kemudian berlanjut akhirnya kepada berhala di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini awal mula munculnya syirik sangat dahsyat. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Tidak ada yang mendengarkan dakwah beliau alaihi salam. Kita baru berdakwah, menasehati orang 1 menit, ditolak, sakit hati, marah, dongkol, doa yang enggak benar. Lemah sekali kita ini jemaah. Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dakwah, tapi tidak pernah mengeluh. Mengeluh tapi dengan doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai benar-benar seluruh negeri itu dikhawatirkan seluruhnya kafir, maka Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka agar tidak menyeluruh, menyebar kesyirikan yang ada. Kalau tidak diazab, maka turun temurun seluruhnya akan kafir. Sampai pada zaman sekarang mungkin tidak ada yang muslim,
Karena benar-benar pada waktu itu kesyirikan begitu merajalela. Akhirnya diazab dengan banjir yang dahsyat. Kemudian dilanjutkan oleh bapak Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan kesyirikan, kedurhakaan bapaknya, keluarganya, kerabatnya dan masyarakat setempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji beliau tidak diberikan seorang anak sampai umur 86 tahun. Di sini ada yang umur 80 tahun, dikit lagi. Ada yang belum dikaruniai anak? Alhamdulillah, semuanya sudah kebagian. 86 tahun jamaah sekalian tidak dikaruniai anak. Sudah tua. Baru kemudian Allah berikan anak dari siapa istrinya? Dari Hajar apa Sarah? Hajar. Sarah juga tidak memiliki anak. Maka dikaruniai anak dari istrinya Hajar. Setelah Hajar melahirkan ditinggal jemaah di lahan yang tandus, tidak ada air, ujian besar. Tapi ini perintah, tidak bisa ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika ditinggal Hajar dan anaknya Ismail hidup dengan peradaban yang sangat sunyi, dengan lahan yang tandus, tapi Allah berikan kehidupan di dalamnya. Allah berikan air Zam-Zam. Awal air Zam-Zam itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim akhirnya mendatangi Nabi Ismail. Diuji lagi setelah melihat anaknya tumbuh. Gimana? Disuruh disembelih. Subhanallah. Namun itulah keimanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Seluruhnya patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita enggak bakalan jemaah. Sulit. Jangankan itu jemaah. Disuruh sholat aja. Ampun. Ya mudah-mudahan di sini enggak ya. Masjidnya masih ramai. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ya dengan ujian seperti itu, sebesar itu jamaah sekalian, Nabi Ibrahim tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan, ketakwaan seorang nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui hatinya. Akhirnya kedua-duanya pasrah dengan siap disembelih Nabi Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian digantikan dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor kambing atau domba yang besar. Nah, ini merupakan syariat dari Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dengan kurban ini menunjukkan rasa kasih sayang kaum muslimin kepada saudaranya yang tidak pernah menyicipi daging hewan kurban, dan banyak sekali syariat dari hewan kurban ini yang menunjukkan bahwasannya agama Islam ini sempurna. Kemudian hukum berkurban. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum berkurban ini terdapat dua pendapat. Yang pertama adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Kenapa? Karena pernah Abu Bakar dan Umar serta Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka sengaja tidak menyembelih kurban. Mereka sengaja tidak menyembelih kurban. Untuk apa? Agar kaum muslimin itu tidak menyangka bahwasannya kurban ini wajib. Akhirnya mereka 1 tahun tidak berkurban. Sengaja. Nah, ini tidak ada masalah. Sengaja seperti ini karena ada maslahat yang besar untuk kaum muslimin. Kalau kita sengaja, Ustadz, enggak berkurban biar yang lainnya enggak nyangka wajib, enggak ada. Tidak ada. Sudah dicontohkan oleh para sahabat. Sudah diketahui oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, hukumnya wajib ma'al qudrah. Wajib tapi harus dengan kesanggupan, ada kemampuan. Wajib namun dengan catatan ada kesanggupan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kesanggupan, keluasan harta, kelapangan rizki, kemudian dia tidak menyembelih, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Ancaman. Tapi Pak, jangan ditandain ya. Ya enggak nyembelih siapa nih? Ntar kita usir aja. Jangan. Intinya ini adalah ancaman. Bahkan para ulama mengatakan ini usiran. Jangan dekati tempat salat kami. Tapi maksudnya yang lain juga, jangan ikut salat Aid. Jangan ikut salat Aid. Ngapain? Tapi ini khusus untuk orang yang mampu, untuk orang yang benar-benar mampu. Bahkan para ulama, mereka sebagiannya berpendapat bolehnya berhutang ketika tidak ada uang. Namun bagi orang yang benar-benar bisa membayar hutang tersebut. Misalkan dia punya gaji tapi pada bulan ini dia benar-benar banyak pengeluaran, akhirnya hutang, besok baru ada kelonggaran dan bisa bayar hutang, ini boleh. Tapi kalau benar-benar enggak punya, ini enggak apa-apa untuk tidak berkurban. Wallahu taala alam. Untuk hukum berkurban, ana lebih berpendapat kepada sunnah muakkadah sebagaimana jumhur ulama berpendapat demikian. Kemudian poin selanjutnya,
Bima takunul udhiyah, dengan apa seseorang berkurban, yaitu dengan bahimatul an'am, dengan bahimatul an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, liyadhkura ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaknya dia meluangkan rizkinya dari apa yang Allah berikan dari rizki mereka dari hewan ternak. Nah, maksud hewan ternak di sini kita harus mengikuti pandangan para ulama. Tidak bisa kita ikuti pendapat kita sendiri. Bahimatul an'am terdapat 3 jenis atau empat jenis, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Kambing atau domba. Kambing atau domba. Tidak boleh selain keempat jenis ini. Tidak boleh burung, ayam, kuda, bahkan kerbau ini pun diperselisihkan. Tapi yang lebih kuat tidak usah, kecuali memang tidak ada 4 jenis tadi di negaranya, di negara ya, bukan di daerahnya, di negaranya. Kalau di negaranya masih ada, dia wajib mencari itu. Sekarang dipermudah, tidak seperti zaman dulu. Sekarang mudah semuanya untuk mencari hewan. Kalau di negaranya tidak ada, maka tidak mengapa dia menyembelih kerbau. Tapi ini sebagian pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak boleh tetap. Harus sesuai dengan bahimatul an'am. Unta, sapi, kambing atau domba. Ustaz, saya punya burung mahal. Nah, saya ini lebih cinta sama burung saya ini karena udah saya rawat sedemikian rupa. Kayaknya saya harus nyembelih ini. Enggak boleh. Enggak boleh. Kemudian umurnya untuk unta harus masuk ke umur berapa tahun? Hah? Berapa? 3. Ada lagi? 2. Ada lagi? 5. Ya, yang betul yang terakhir 5. Untuk unta 5 tahun. Batas usia minimal apa maksimal? Minimal. Batas usia minimal 5 tahun. Sapi 2 tahun. Kambing 1 tahun. Domba 6 bulan. Domba boleh umur 6 bulan. Maka tidak ada alasan Ustaz mahal Ustaz. Enggak. 6 bulan dari domba sudah bisa disembelih. Tapi ini benar-benar usia minimal. Kalau ada kelebihan ya yang besar, jangan yang masih 6 bulan. Tapi kalau benar-benar udah mepet nggak ada, cukup mengeluarkan 1 juta juga sudah bisa menyembelih.
Cari yang sudah 6 bulan. Mana yang lebih afdol, yang lebih utama? Unta, sapi yang patungan, atau domba, kambing yang tidak patungan? Ya khilaf. Ada yang mengatakan bahwasannya domba atau kambing ini lebih utama dibandingkan dengan sapi yang patungan. Tapi ada yang mengatakan sapi, tapi tidak patungan. Ya jelas, ya. Unta lebih lagi. Yang penting tidak patungan. Tapi kalau patungan lebih bagus domba. Lebih bagus domba. Tapi tergantung. Kalau dombanya yang tadi 6 bulan, nah ini juga mempengaruhi kualitas, manfaat. Kalau sapinya lebih besar, ini lebih bermanfaat, maka keutamanya lebih besar. Tapi untuk pemotongan sendiri itu lebih utama. Untuk pemotongan lebih utama domba atau kambing yang sendiri dibandingkan dengan patungan sapi atau unta. Ini sudah jelas ya. Taib, apakah boleh menyembelih hewan yang perempuan, yang betina? Boleh enggak? Ya, boleh. Namun, hah? Kalau yang produktif, yang masih mengandung, nah ini khawatir malah apa namanya? Mengganggu ya, menyakiti yang ada di kandungan, atau sayang juga. Cari yang memang sudah tidak produktif, yang udah nenek-nenek, sudah tidak produktif. Namun lebih utama yang laki atau yang jantan. Yang jantan ini lebih utama karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menyembelih kabsyain, amlahain, aqranain. Menyembelih hewan yang dagingnya banyak, kemudian tanduknya yang ganteng, yang panjang. Ini lebih utama. Tapi kemudian penyembelihan, waktu penyembelihan. Kapan waktu menyembelih? Yaitu setelah ditegakkannya salat Id. Setelah ditegakkannya salat Id. Ustaz, kalau misalkan salatnya jam 10 berarti habis jam 10? Enggak. Jadi ketika yang lainnya sudah salat, misalkan di lapangan sebelah sudah salat, boleh kita sembelih. Boleh kita sembelih. Tidak usah nunggu di sini. Kalau misalkan ustadznya ini nggak hadir-hadir sampai jam 10, tidak. Jadi mengikuti daerah sekitar, kalau sudah ditegakkan salat maka sudah boleh menyembelih, Dan tidak boleh
dilakukan sebelum sholat, misalkan jam 5 setelah subuh, biar cepat matangnya Ustaz. Nah ini enggak boleh. Boleh, tapi menjadi daging sedekah. Maka Nabi SAW perintahkan sahabat yang melakukan hal demikian untuk menyembelih kembali. Sah sembelihannya tapi menjadi daging sedekah, bukan daging sembelihan. Bukan menjadi daging kurban. Kemudian dianjurkan untuk yang paling baik hewannya tadi, yang paling gemuk, yang banyak dagingnya, yang tidak cacat. Nanti yang cacat setelah ini ya. Hukum menggabungkan niat kurban dengan niat akikah. Nah, ini ada di sini yang belum akikah. Jadi akikah ini adalah sesuatu yang tergadaikan. Walaupun sudah tua tetap harus akikah. Kayaknya udah kadaluarsa Ustaz. Enggak. Sampai dia meninggal tetap harus akikah. Ini tergadaikan. Harus tetap akikah. Nah, datanglah kurban. Boleh enggak niat kurban sekaligus akikah? Tidak, tidak boleh karena masing-masing punya tujuan yang berbeda. Nah, itu kalau akikah, kalau mau walimahan, nah, misalkan mau menikahi anaknya atau mau sunatan, boleh enggak? Iya, boleh. Tapi dia harus nambah daging lagi. Karena baginya jangan seluruhnya misalkan motong domba buat dia semua, tidak. Wa ta'imul qani awal mu'tar, bagi-bagi sama saudara, sama tetangga, sama fakir miskin. Bahkan jamaah kaum muslimin, ini daging kurban boleh dihadiahkan kepada orang kafir. Orang kafir boleh dihadiahkan daging kurban. Bukan hanya kaum muslimin, karena ini sunnah dagingnya. Berbeda dengan nazar misalkan. Dia bernazar ketika mendapat sesuatu, dia akan berkurban. Berarti hukumnya wajib, dagingnya wajib, maka tidak boleh dihadiahkan kepada orang kafir. Adapun hewan sembelihan kurban ini boleh dihadiahkan kepada orang non muslim, orang kafir. Boleh. Baik yang kaya maupun yang miskin. Ini juga dapat. Orang kaya juga dapat. Kalau mau menghadiahkan orang kaya. Di sini ada orang kaya. Banyak. Taib, aib yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban.
aib yang dilarang, yang tidak boleh hewan kurban itu disembelih ketika ada aib tersebut. Ada berapa? Ada empat aib. Ada empat aib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Tidak boleh ada empat aib yang terdapat pada hewan sembelihan. Yang pertama, al-awra bayyin awruha. Buta, yang jelas-jelas butanya. Jadi ada kondisi hewan, terutama kambing atau domba, itu matanya putih. Nah, ini bisa dilihat ya, dari sebelum kita membeli. Kalau sebelum kita membeli itu matanya tidak ada masalah, kemudian ketika datang putih matanya, maka ini boleh. Maka ini boleh karena itu penyakit. Cuma penyakit yang benar-benar tidak sampai buta. Karena itu bisa sembuh untuk hewan kambing atau domba. Kalau sapi anak kayaknya belum pernah melihat matanya putih. Tapi mungkin bisa terjadi pada hewan. Kalau sakit mata juga tidak ada masalah. Misalkan apa namanya? Belekan merah. Nah, ini tidak ada masalah, masih boleh untuk disembelih. Tapi kalau benar-benar buta atau bahkan hilang salah satu matanya, maka ini tidak boleh dikurbankan. Tidak boleh dikurbankan. Maksudnya dikurbankan ini pada saat Idul Adha, hewan kurban. Tapi kalau misalkan mau dipotong pada hari yang lain untuk sedekah misalkan, maka silahkan. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maridatu bayyin maraduha. Yang penyakitan, sakit enggak mau makan sampai badannya kurus. Nah, ini tidak boleh. Kalau cuma pilek yang dagingnya masih banyak, maka masih boleh. Tapi kalau benar-benar sakit sampai mau mati, nah ini tidak boleh. Kemudian wal arja'u bayyin dhal'uha. Yang pincang, yang patah, yang benar-benar jelas patahnya. Kambing patah, sapi patah, atau unta yang patah. Ini tidak boleh untuk disembelih, dikurbankan. Nah, kalau patah sebelum apa namanya? Pas turun dari truk. Nah, itu tetap harus tanggung jawab. Hah? Diurut dulu. Ya, kalau masih ada waktu diurut sampai hari ke-13 sembuh bisa. Tapi kalau misalkan nggak sembuh-sembuh tidak boleh. Udah mendingan diganti aja. Mendingan diganti. Kemudian yang keempat, wal kasirul lati latunqi. Kasir itu tulangnya kelihatan ya, yang tidak ada dagingnya, tidak ada lemaknya. Nah, ini tidak boleh. Yang kurus, yang benar-benar kelihatan tengkoraknya ya, ini tidak
tidak boleh untuk dikurbankan. Nah, adapun yang dibenci, yang makruh ya, yang makruh tapi masih boleh untuk dikurbankan yaitu qarnuha maqtu'an, yang apa namanya? Tanduknya itu patah tapi masih boleh, makruh aja. Enggak bagus aja. Kalau misalkan tanduknya itu patah, apalagi patahnya benar-benar patah semua, kecuali memang ada hewan yang tidak punya tanduk, ada ya, ada jenis hewan sapi ada yang dipotong sengaja. hmm. Dipotong sengaja. Nah, ini makruh ya, seharusnya tidak usah dipotong. Biasanya buat itu ya, golok ya, atau buat apa, pajangan, atau buat kalung-kalungan. Iya, tapi makruh ya, makruh. Namun masih boleh untuk dikurbankan. Nah, telinganya yang terpotong. Nah, ini juga makruh. Telinganya terpotong, kecuali telinganya memang tidak ada, memang kecil. Ya, tidak ada masalah. Kalau memang untuk apa namanya, medis ya. Biasanya habis divaksin itu eh, ditandai apa namanya? Label ya di situ. Ini tidak masalah. Yang masalah itu yang terpotong. Kemudian eh, penyakit-penyakit yang ada di hewan kurban. Nah, kalau bisa makanya mencari hewan yang benar-benar sehat, kemudian tidak ada sama sekali yang hilang dari eh, kesempurnaan badan hewan tersebut. Tapi tadi yang paling dititik beratkan 4 penyakit yang tadi yang tidak boleh. Baik. Selanjutnya masih ada waktu enggak? Hah? Lanjut ya? Hah? Ini masih, soalnya ini ada yang penting nih, ya. Poin selanjutnya yang harus dihindari oleh seseorang yang berniat kurban. Udah pada tahu semuanya? Hah? Ya, tidak boleh memotong kuku, rambut, seluruh rambut ya. Seluruh rambut. Ini tidak boleh. Tapi ini khusus yang memang berkurban ya. Misalkan bapaknya yang berkurban, maka bapaknya yang tidak boleh. Adapun istrinya, anaknya, kemudian siapa? Bapaknya misalkan mau dimasukkan ke dalam kurbannya, ini tidak ada masalah untuk mereka memotong kuku atau rambut. Yang enggak boleh yang memang berniat kurban. Misalkan tahun ini istrinya yang berkurban, istrinya berarti yang tidak boleh. Anaknya yang berkurban, maka anaknya yang tidak boleh. Ya, sampai hewannya itu disembelih.
sampai hewannya itu disembelih baru boleh, mengikuti orang-orang yang haji. Nah, ini juga penting, yaitu cara menyembelih. Cara menyembelih. Nah, ini inti sebenarnya makanya. Tapi akhir ya. Yang pertama caranya adalah menajamkan pisau atau golok, ditajamkan terlebih dahulu. Jangan yang tumpul, yang masih karatan. Nah, ini dipersiapkan dengan baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian ingin menyembelih maka sembelihlah dengan yang baik. Jangan menyakiti hewannya. Diasah terlebih dahulu. Kemudian disunnahkan untuk menelentangkannya ke arah kiri, bagian tubuh yang kiri. Bukan telentang, berarti apa namanya? Memiringkan. Memiringkan ya, bagian kiri, dan disunahkan ke arah kiblat, ke arah kiblat sana ya, ke arah kiblat. Ini jika dimudahkan. Tapi kalau misalkan sapinya ngamuk, potong, tidak ada masalah. Karena itu hukumnya sunnah. Boleh dihadapkan kemanapun ketika tidak ada celah ya. Ketika sapinya ngamuk, posisinya juga. Tapi kalau bisa jangan sampai stres ya tadi. Wal yurih dzabihata. Istirahatkan hewan sembelihan dulu. Jadi jangan sampai stres. Stres karena banyak yang lihat. Udahnya so sibuk semua kan. Padahal yang bekerja 4 orang aja itu. Yang lainnya nonton. Nah, ini yang bikin stres. Dan tidak dianjurkan untuk memperlihatkan ketika hewan yang satu disembelih, maka jangan ditontonkan hewan yang lain, disembunyikan biar dia tidak melihat temannya. Maka harus memiliki 2 tempat, tempat sembelih dengan tempat penyimpanan. Jangan sampai diperlihatkan atau ditutup ya, dihijab, pakai hijab. Kemudian harus terpotong 4 apa namanya? 4 titik ya. Yang pertama kerongkongan. Kerongkongan apa? Tempat saluran makanan. Tenggorokan tempat saluran nafas. Arteri. Arteri apa? Pembuluh darah. Dan vena. Sama, pembuluh darah. Cuma vena dan arteri ini beda fungsinya ya. Ada yang keluar jantung, ada yang ada yang masuk jantung, ada yang keluar jantung. Intinya di sebelah sini ya, 2, samping kanan dan kiri. Maka semua titik ini terputus. Tapi para ulama khilaf di sini. Ada yang bilang cukup 3 saja, ada yang tenggorokan, kerongkongan, dan salah satunya ada yang bilang tenggorokan harus terputus, sedangkan kerongkongan tidak mengapa tidak terputus.
Tapi intinya lebih baik kita putuskan aja semuanya. Tapi jangan sampai putus semuanya. Jangan. Jangan sampai buntung ya. Sisakan sedikit. Tapi disunahkan juga 3 kali apa namanya? Gesekan ya. 3 kali tarikan ya. 3 kali gesekan. 1, 2, 3. Kalau bisa 1 langsung selesai. Makanya harus tajam dan pakai kekuatan. Jangan yang tua-tua. Yang tua-tua, aduh, nanti udah keringetan ya kan? Kasihan, gemeteran. Yang muda-muda, yang masih punya kekuatan. Tapi setelah disembelih, kemudian dagingnya sesuai dengan sahibul kurban. Panitia hanya membantu, tidak usah mengatur, bantu aja. Kalau misalkan sahibul kurbannya pengen apa namanya, pengen semua dagingnya dia yang membagikan, silahkan. Apa-apa itu memudahkan panitia. Ada satu yang lupa. Ketika menyembelih apa yang diucapkan? Bismillahi Allahu Akbar. Ini sudah cukup. Tapi kalau mau tasmiyah disebutkan namanya Bismillahi Allahumma taqabbal an siapa? Sebagaimana Nabi SAW menyembelih Allahumma taqabbal an Muhammad wa an ali Muhammad wa an ummati Muhammad. Tapi ini kita tidak pakai umat karena ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti wa an ummati. Enggak ada umatnya. Tidak boleh. Khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang tidak bisa cukup dengan bismillahi Allahu akbar. Dia niatkan dia kurban untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kalau mau disebutkan ini lebih utama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibagikan dagingnya dan tidak boleh dijual beli, tidak boleh dijual beli sampai kepada kulitnya tidak boleh dijual beli. Kalau ada yang membantu dari penjagal misalkan tidak boleh diberi upah dari daging kurban. Tidak boleh diberi upah dari daging kurban. Misalkan terima kasih sudah menyembelihkan hewan kurban saya, ini upahnya 3 kilo misalkan. Tidak boleh. Tapi kalau untuk hadiah boleh. Intinya tidak boleh dijadikan apa namanya? Perniagaan atau transaksi jual beli. Tidak boleh. Ustaz, kalau misalkan kulitnya dijual bagaimana caranya? Tanya sahibul kurbannya mau diambil atau enggak. Kalau enggak silahkan sedekahkan. Setelah disedekahkan boleh dijual belikan. Kalau sudah menjadi sedekah boleh dijual belikan. Tapi bagi yang mendapatkan hadiah untuk daging terutama jangan dijual. Jangan dijual ya. Lumayan ini. Enggak usah. Itu sengaja dikasih biar sama-sama makan daging. Biar sama-sama makan daging. Intinya dihindari dari transaksi jual beli. Walaupun itu dibolehkan ketika sudah menjadi hak orang, itu boleh dijual belikan.
Taib yang terakhir lagi, kita sudah boleh untuk bertakbir dari awal Zulhijjah, sudah boleh bertakbir sampai pada 13 Zulhijjah, eh, sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya bukan sampai asar, sampai terbenam matahari, sampai terbenam matahari boleh bertakbir. Namun takbir yang muqayyad, yang diikat, itu ketika malam hari 10 bulan Zulhijjah. Adapun mutlaknya ini sudah mulai dari awal bulan Zulhijjah boleh bertakbir, perbanyak takbir, karena Abu Bakar dan yang lainnya ini bertakbir di pasar-pasar dari awal bulan Zulhijjah sudah bertakbir, maka para sahabat pun mengikuti takbir beliau. Baik, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diingat juga, karena banyak poin yang tadi disampaikan tapi mungkin tidak ada catatan ya. Ya. Yang disunahkan untuk berkorban itu kan kepala keluarga ya, nggak istri kan yang diutamakan. Yang kalau kepala keluarga udah berkorban berarti kan udah ke bawah semua. Benar nggak begitu? Iya. Bagi yang cukup hanya satu hewan saja, maka cukup baginya mengorbankan satu hewan untuk semua keluarga, untuk semua keluarganya, baik istri, anak, atau bapaknya, ibunya, ini boleh. Tapi kalau dia mampu mengorbankan seluruh keluarganya, maka ini lebih utama, Misalkan dia punya banyak harta, istrinya dikorbankan semuanya, anaknya juga, ini boleh, Tapi cukup satu hewan untuk satu keluarga. Cukup. Ini puasa enggak? Hah? Cukup. Masih ada hidangan sebagian. Ya. Untuk berkurban untuk yang sudah meninggal, ini ada beberapa kondisi. Yang pertama wasiat. Kalau wasiat ini boleh. Wasiat ini boleh. Yang kedua tidak ada wasiat. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Namun dengan catatan dia juga berkurban. Tidak boleh dia tidak berkurban, yang berkurban untuk yang meninggal. Jangan. Karena memang kurban ini khusus untuk orang-orang yang masih hidup. Kalau sudah mati, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berkurban. Tapi karena kurban ini sama dengan sedekah, maka ini juga diperbolehkan. Tapi tadi dengan catatan dia juga harus berkurban. Jangan dia kurbankan orang yang sudah meninggal tapi dia tidak berkurban. Nah. Iya. Ya, kalau diniatkan, makanya tadi kalau misalkan dia mau niat kurbannya itu sendiri buat bapaknya atau ibunya yang sudah meninggal, ini boleh. Tapi dengan catatan dia harus berkurban juga. Padahal cukup baginya dengan satu kurban mencakup semua yang hidup dan yang mati.
Iya, boleh. Membagikan kurban yang mentah, dagingnya yang mentah ataupun yang sudah matang ini boleh. Tinggal makan, boleh. Dimasakkan langsung, boleh. Ya, cukup. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kurban kita dan amal ibadah yang lainnya dan memberikan ganjaran serta memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.